Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas tentang filosofi saham dari orang yang dianggap sebagai dewa makroekonomi Indonesia, yang namanya Pak Oni Wijanarko. Nah, beliau ini mantan Direktur Bank Indonesia, jadi bank sentral di Indonesia guys. Dan dia juga sekarang menjabat sebagai komisaris di salah satu bank Jepang terbesar di dunia. Dan ini kita dapetin filosofi ini ketika kita lagi ngobrol santai, dan ketika gue dengar perjalanan investasinya Pak Oni, dan pengalaman dia bersama ketemu para trader-trader cap kaki 5, dan yang paling penting adalah ilmu yang terkait dengan siklus. Di sana, kita mendapatkan kesimpulan yang sangat-sangat bagus dan sangat bijaksana, dan teman-teman perlu tahu. Kenapa? Karena ilmu ini sangat bisa kita terapkan di dunia investasi kita dalam perjalanan kita bersama saham-saham yang ada di IHSG. So, let's check this out. Pelajaran filosofi saham dari Pak Oni Wijanarko. So guys, ini sebuah filosofi yang ketika gue dengar hasil dari pembicaraan kita dan kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya investasi itu sangat mudah. Nah, itu teman-teman pasti semua udah tahu lah. Tetapi satu hal yang paling sering menjadi pertanyaan adalah bagi orang-orang yang kemudian bertanya, kok Pak Benny bilang bank digital bagus, buktinya sekarang bank digital nyungsep. Atau kemarin ada yang bilang, Pak, kok Pak Benny bilang sektor pariwisata jelek, padahal sekarang Panorama naik, Pak. Nah, ini orang-orang yang menurut gua pertanyaan yang sangat-sangat awam dan sangat-sangat wajar gitu loh. Kenapa? Karena orang-orang ini, pertanyaan ini bisa timbul karena mereka tidak paham tentang jenis-jenis saham yang ada di IHSG. Di IHSG itu ada 16 jenis saham. Beberapa udah sering kita sharing juga di YouTube kita ini. Jadi kamu harus cek video kita yang ke belakang. Nah, ini berhubungan dengan filosofi yang Pak Oni ajarkan. Jadi filosofinya seperti ini. Beliau berkata, setiap saham ada waktunya, setiap waktu ada sahamnya. Saya ulangin sekali lagi. Setiap saham ada waktunya, setiap waktu ada sahamnya. Nah, kenapa beliau berkata begitu? Ternyata itu adalah hasil sintesis berdasarkan pendekatan investasi Benix yang namanya Mackey Investing. Di sana ada unsur apa? Ada unsur momentum, age, kualitatif, kuantitatif, and investigatif. Nah, kalau lu lihat di sini dalam perjalanan investasi Benix sudah bertahun-tahun gue sharing. Salah satu faktor yang paling penting untuk kita bisa berinvestasi adalah bisa mengidentifikasi dia termasuk dalam kategori jenis saham apa. Dan dia termasuk ke dalam Mackey yang mana. Apakah dia memenuhi segala unsur Mackey yang ada? Maksudnya apa, Pak? Dari Mackey itu ada yang namanya momentum. Artinya apa? Ketika lu berinvestasi, ada faktor yang menentukan sebuah saham itu akan naik atau turun. Contohnya, ketika kemarin COVID-19, semua rumah sakit penuh. Orang-orang takut duduk berdekat-dekatan. Logikanya yang masuk akal, saham yang berhubungan dengan duduk berdekat-dekatan, apa contohnya? Bioskop. Nyungsep nggak? Ya harus nyungsep, wajib. Saham yang berhubungan duduk berdekat-dekatan, apa? Perusahaan bus, perusahaan pesawat terbang. Nyungsep nggak? Nyungsep. Jadi wajar nggak? Wajar. Jadi ketika kemudian kita bisa cuan 200% dari perusahaan penerbangan, kardik, dan lain sebagainya, itu adalah hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena kita tahu kapan dia akan naik dan kapan dia akan turun. Ingat apa kata Pak Oni? Setiap saham ada waktunya, setiap waktu ada sahamnya. Dan ini filosofi yang sangat bagus. Kenapa? Karena dalam kategori 16 jenis saham, ada jenis saham cyclical atau saham siklus. Saham ini sifatnya seperti tanaman. Maksudnya apa, Pak? Nggak mungkin yang namanya tanaman, lu bisa makan durian sepanjang tahun. Ada musimnya. Ada musimnya makan mangga, ada musimnya rambutan, ada musimnya durian, segala sesuatu ada musimnya. Jadi ketika kemudian kamu beli saham, ketika dia lagi panen raya, kamu beli beras, kamu beli durian, apa yang terjadi biasanya ketika panen raya harganya jatuh. Lalu kemudian harganya akan naik lagi ketika apa? Panen raya udah selesai, terus masuk ke musim buah-buahan yang lain, dan panen untuk durian kamu ternyata banyak yang gagal. Udah pasti dong, jumlahnya semakin sedikit yang ada di pasaran, akibatnya harganya akan menjadi naik karena dia jadi barang langka. Logis ya? Ya sama kayak kamu kalau kamu suka koleksi perangko, koin, uang kuno, semakin langka, semakin jarang ya harganya makin mahal. Nah, dalam jenis saham cyclical, itu ada begitu banyak
kategori yang kamu bisa taruh di sana. Nah, kalau orang aliran tradisionalis, investor-investor fundamentalis, mereka hanya bilang saham cyclical itu saham batu bara dan saham properti. Udah gitu doang. Itu ajaran nenek moyang mereka. Padahal tidak. Ilmu investasi terus berkembang. Dan sini gue akan ajarin dulu. Dari 16 jenis saham cyclical, yang termasuk cyclical adalah perusahaan yang terkait dengan pariwisata. Dan ini udah berulang kali gue ajarin. Kenapa? Karena edge gue di dunia pariwisata. So, teman-teman jangan heran kalau lu lihat Benix sering banget cuan dari saham-saham pariwisata. Nah, pariwisata itu apa? Pariwisata itu selalu ada siklusnya. Siklusnya apa, Pak? Ada naiknya, ada turunnya. Contoh, di Indonesia, pariwisata itu ngetren kalau apa? Kemarin lu lihat sendiri, libur lebaran. Orang pergi jalan-jalan, orang pulang kampung, orang naik pesawat. Jadi lu jangan heran kalau harga tiket pun mahal. Logis ya. Terus kemudian dia akan turun lagi. Dan dia akan naik lagi di pertengahan tahun. Memang ada apa pertengahan tahun? Pertengahan tahun ada liburan anak sekolah. Liburnya libur panjang. Orang di situ memanfaatkan momen untuk pergi jalan-jalan. Jadi spending lagi. Jadi jangan heran kemudian hotel-hotel pada penuh. Pesawat pada mahal. Logis. Nah, untuk beberapa tempat, saham cyclical ini bisa kemudian bergeser. Contoh, misalkan di Bali. Di Bali, siklus pariwisatanya itu akan berbeda dengan kalau kamu di Jakarta, Bandung, Surabaya. Di Bali, mereka justru akan rame ketika yang liburan sekolah. Bukan orang Jakarta, Bandung, tapi ketika yang libur sekolah adalah orang bule. Orang dari Australia, orang dari Jerman, orang dari Belanda, dari Singapura. Ketika anak-anaknya liburan, biasanya orang dalam liburan musim panas, orang-orang bule itu akan pergi ke tempat seperti Bali ini. Jadi jangan heran kemudian yang menentukan nasib perekonomian Bali itu bisa naik tinggi, apalagi di era sebelum COVID, adalah turis-turis yang memanfaatkan momen liburan musim panas atau summer holiday. Lalu siklus selanjutnya akan naik di akhir tahun. Kenapa? Karena di akhir tahun ada yang namanya libur Natal, ada yang namanya libur Tahun Baru. Orang pergi ke Bali. Kenapa mereka pergi ke Bali? Karena namanya akhir tahun, bulan Desember, suasana dingin. Dan ini berlanjut nih, musim dingin ini, sehingga orang cari Bali yang nyaman. Jadi itu siklusnya guys. So, dia akan bergerak naik, suatu saat akan bergerak turun, kemudian suatu saat akan bergerak naik. Dan ini kenapa teman-teman perlu pelajari dengan baik dan perlu lihat pattern yang terjadi di dunia jenis saham cyclical. Supaya kamu jangan terpaku bahwa yang namanya saham cyclical itu cuma properti dan batu bara. Ya itu betul, tapi bukan cuma itu gitu loh. Kamu harus mau belajar. Tapi terlalu banyak aliran fundamentalis yang tradisional. Gitu. Jadi, dan nggak begitu banyak juga orang-orang yang investasi di dunia berhubungan dengan pariwisata. Karena gue sendiri melihat banyak orang yang kerja di Garuda, Lion Air, Hotel Hilton, Hotel Marriott, Faith, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan, sangat sedikit dari mereka yang menjadi investor di Bursa Efek Indonesia. Padahal mereka bisa cuan ribuan % kalau mereka mau. Tapi ya banyak orang menyia-nyiakan edge yang mereka punya itu. Nah teman-teman, pelajaran yang mau kita sharing hari ini, bahwa ketika kemarin pun ada yang nanya, kok Bank Digital kata Benix bagus? Sekarang buktinya nyungsep. Ya pasti nyungsep bro. Kenapa? Karena momentumnya udah lewat bro. Kalau lu lihat video kita, itu udah kita buat dari tahun kapan ya? Mungkin udah dari 3-5 tahun lalu kita udah beli sahamnya. Ketika kemudian terjadi momentum bank digital yang di-trigger oleh keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru, peraturan Bank Indonesia yang baru, peraturan OJK yang mengizinkan bank untuk tidak membuka cabang di mana-mana. Mereka cukup membuat kantor digital. Ya, ini adalah momentum dan wajar aja ketika kemudian kita bisa cuan 600% lebih di BGTG, kita bisa cuan ratusan persen lagi di BNLI, kita bisa cuan lagi di Bank BBYB. So, itu sesuatu hal yang sangat-sangat normal dan nggak aneh. Kenapa? Ya karena kita udah tahu siklus saham, kita sudah tahu yang namanya make investing, kita sudah tahu 16 jenis saham. Jadi, ketika kemudian dia nyungsep, wajar nggak? Wajar. Kenapa? Panen rayanya sudah selesai. Sudah bubar, gitu loh. Momentumnya kamu harus cari lagi saham apa yang akan masuk ke siklus selanjutnya. Dan ini juga penting buat teman-teman mempelajari yang namanya, gue berulang kali bilang saham kapal induk. Kenapa? Karena ketika lu udah mengidentifikasi saham kapal induk, lu akan bisa mempelajari yang namanya saham Dead Star. Dan ini gue udah pernah bilang, dari 16 jenis saham, saham yang paling berbahaya adalah saham Dead Star. Kenapa? Karena dia terlihat bagus, terlihat wow, ternyata nyungsep. Ternyata parah. Dan inilah orang-orang yang kemudian sampai detik ini masih bingung, kok HMSP harganya bisa turun ya ke 900? Kok Unilever bisa nyungsep ya, kan perusahaan bagus. Nah mereka ini nggak paham. Mereka sama sekali tidak paham jenis saham Dead Star. Dead Star tuh punya dua unsur yang namanya star, bintang, berarti dia pernah jadi mega bintang. Dia berarti dulu terkenal, seperti Unilever, perusahaannya bagus,
produknya populer, ada di mana-mana, tapi dia dead star. Dead star itu apa? Ketika lu lihat bintang di langit, ini gue ulangin lagi nih jadinya nih. Ketika lu lihat bintang di langit bersinar terang, ada kemungkinan bintang itu sebenarnya sudah mati sejak ribuan tahun lalu. Dia meledak, tetapi sinarnya berjalan menuju mata lu setelah 1000 tahun. Jadi lu sebenarnya sedang melihat bangkai bintang-bintang yang ada di atas sana. Realitanya udah mati, dia meledak. Tapi cahaya itu perlu merambat, berjalan ke mata kamu yang ada di bumi. So, saham Dead Star, kamu melihat bintang itu indah sekali ya, cerah sekali ya, bagus sekali ya, kita harus beli sahamnya. Padahal, bintang itu sudah mati. Nah, inilah filosofi Dead Star, bahwa segala yang kamu lihat bagus belum tentu bagus. Jangan-jangan busuk di dalamnya, bikin kamu nyungsep. Ingat, segala sesuatu ada waktunya. Setiap saham ada waktunya, setiap waktu ada sahamnya. Ini pelajaran investasi yang sangat-sangat berharga, dan gue bersyukur banget bisa dapat ilmu itu, bisa dapat filosofi itu dari Pak Oni Wijanarko. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kamu setuju nggak kalau kita undang Pak Oni di podcast pertama Benix dalam serial Benix Bicara Bisnis bersama Pak Oni Wijanarko, mantan Direktur Bank Indonesia dan komisaris salah satu bank terbesar di Jepang. Dan kamu penasaran nggak? Gimana sih pandangannya Pak Oni, seorang Direktur Bank Indonesia yang sangat ahli tentunya di bidang ekonomi makro, sangat ahli di dunia perbankan, dunia finansial Indonesia. Bagaimana sih pandangan beliau terkait trader? Apakah beliau menganggap trader itu sebuah profesi yang mulia? Atau jangan-jangan ngeri? Kalau kamu penasaran, jangan lupa komen di bawah ini. Setuju nggak kamu kalau kita undang Pak Oni ke serial podcast yang pertama bersama Benix di serial Benix Bicara Bisnis? Oke guys, jangan lupa like and share video ini ke teman kamu. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.